Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 kelas MBS 5E akan mempresentasikan akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Sefira Ratna Komala Milenia NIM 018. Yang kedua ada Rahma Sindita NIM 031. Dan yang ketiga ada Risma Putramawati NIM 147. Yang keempat ada Abdul Fattah Hanafi NIM 241. Dan yang terakhir Yelirawan NIM 272. Yang pertama, kehilangan dalam proses produksi menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Jadi yang pertama adalah kerugian biaya atas kegagalan proses produksi dibebankan ke dalam pesanan. Yang kedua, karena objek biaya dari sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan ada di pesanan itu sendiri. Yang ketiga, kerugian dalam proses produksi dapat terjadi karena adanya cacat sisa bahan, produk rusak, dan produk cacat. Kemudian, akuntansi untuk sisa bahan. Yang pertama atau scrap. Sisa bahan adalah bahan yang tersisa selama proses produksi, seperti sisa bahan yang tertinggal pada saat proses produksi, bahan rusak yang tidak dapat digunakan kembali maupun bahan rusak atas kecerobohan karyawan atau kegagalan mesin. Macam-macam sisa bahan. Yang pertama ada sisa bahan sebagai penambah pendapatan lain-lain. Penjualan sisa bahan diakui sebagai penambah pendapatan lain-lain apabila timbulnya sisa bahan tersebut masih bersifat normal. Dampaknya adalah meningkatkan nilai laba bersih pada periode berjalan. Ayat jurnalnya berikut ini. Kas piutang debit 15 juta, pendapatan lain-lain kredit 15 juta, keterangannya penjualan sisa bahan. Kemudian ada sisa bahan sebagai pengurang beban pokok penjualan. Ketentuannya 1. Apabila timbulnya sisa bahan yang dimaksud masih bersifat normal, penjualan sisa bahan ini juga dapat diperlakukan sebagai pengurang beban pokok penjualan. Yang kedua, dampaknya adalah menurunnya nilai beban sebagai pengurang dari pendapatan penjualan, sehingga nilai laba bersih akan semakin meningkat pada periode berjalan. Kemudian sisa bahan sebagai pengurang biaya overhead pabrik, yaitu sisa hasil penjualan sisa bahan yang timbulnya masih bersifat normal dapat diperlakukan sebagai pengurang biaya overhead pabrik atau BOP aktual. Kemudian yang kelima, apabila hal ini tidak dilakukan, tarif BOP yang ditetapkan sebelumnya tidak akan menjadi terlalu tinggi sehingga pada gilirannya dapat memberikan dampak terhadap nilai BOP yang dibebankan setiap pesanan. Kemudian ada akuntansi untuk produk rusak atau spoilage. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang mana baik secara teknis maupun ekonomis tidak dapat diperbaiki. Dalam hal teknis, produk yang memiliki kerusakan secara teknis maupun ekonomis tidak dapat diperbaiki. Macam-macam produk rusak. Yang pertama adalah produk rusak karena rumitnya pengerjaan pesanan, yaitu produk-produk yang dihasilkan di setiap pesanan memiliki perbedaan karakteristik. Hal ini dapat terjadi karena tingkat kesulitan dalam pengerjaannya juga berbeda. Yang kedua, produk rusak yang bersifat normal, yaitu produk rusak yang tidak bisa dihindari dari setiap proses produksi yang dilakukan perusahaan. Oleh karenanya, sebelum memulai proses pengerjaan atas pesanan yang diterima, terlebih dahulu harus diperhitungkan kemungkinan adanya produk rusak dengan menambah jumlah unit produk yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, produk rusak karena kurangnya pengawasan. Apabila produk rusak muncul karena kurangnya pengawasan terhadap para tenaga kerja, maka biaya yang terjadi tidak boleh dibebankan ke dalam pesanan, tetapi dikapitalisasi dan diperlakukan sebagai kerugian atas produk rusak. Kemudian yang selanjutnya, akuntansi untuk produk cacat atau defektif. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan walaupun secara ekonomis masih telah dapat diperbaiki lebih lanjut untuk menjadi produk yang berkualitas. Secara ekonomis berarti terdapat manfaat tambahan yang nilainya lebih besar bila dibandingkan dengan biaya tambahan untuk memperbaikinya. Kemudian persamaan produk rusak dan produk cacat adalah kedua produk tersebut sama-sama tidak memenuhi standar kualitas. Perbedaannya adalah produk cacat masih dapat diperbaiki sedangkan produk rusak tidak dapat diperbaiki lagi. Macam-macam produk cacat. Yang pertama, produk cacat karena sulitnya pengerjaan. Biaya tambahan untuk memperbaiki produk cacat agar menjadi produk yang kualitas diberlakukan sebagai tambahan biaya atas biaya produk pesanan tersebut.
Produk cacat yang bersifat normal yaitu biaya tambahan untuk memperbaiki atau memproses lebih lanjut produk cacat menjadi produk yang berkualitas dibebankan ke akun biaya overhead pabrik aktual. Hal ini berlaku penyebab terjadinya produk cacat tersebut masih bersifat normal karena produk cacat tidak dapat dihindari dalam setiap proses produksi. Kemudian yang ketiga ada produk cacat karena kurangnya pengawasan. Biaya tambahan untuk memperbaiki produk cacat karena kelalaian ataupun kurangnya pengawasan terhadap tenaga kerja diberlakukan sebagai kerugian atas produk cacat. Kemudian ada kehilangan dalam proses produksi menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Yang pertama, objek biayanya adalah departemen, maka biaya yang timbul dari kegagalan dalam proses produksi berdasarkan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses dibebankan ke departemen sebagai objek biaya. Yang pertama ada akuntansi untuk sisa bahan. Akuntansi terhadap penjualan sisa bahan dicatat dalam ayat jurnal dengan mendebit ke akun kas atau piutang usaha dan mengkredit pengakuan penjualan atas sisa bahan tersebut. Ada dua, yang pertama produk hilang dalam proses produk. Selama proses produksi berlangsung, kemungkinan akan terjadi produk hilang, yaitu apabila jumlah unit yang dimasukkan dalam prosesnya tidak sesuai dengan yang dihasilkan. Misalnya seperti masuk dalam proses 1000 unit jadi 900 unit dan yang masih dalam proses 50 unit, maka yang hilang 50 unit. Kemudian yang kedua ada produk hilang pada awal proses. Produk hilang pada waktu awal proses, maka dapat penyusunan laporan harga pokok produksinya harus tidak memperhitungkan dalam perhitungan unit ekuivalen. Untuk yang hilang di departemen berikutnya, maka harus ada penyesuaian biaya per unitnya pada departemen berikutnya. Yang kemudian unit produk yang hilang tidak dibebani harga pokok karena belum menikmati biaya produksi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu diminta untuk membuat laporan harga pokok produksi Departemen 1 dan Departemen 2. Yang pertama yaitu tabel akun dan keterangan masuknya proses di Departemen 1 itu 1.500 unit, sedangkan di Departemen 2 1.250 unit. Dari angka-angka sebelumnya kita masukkan pada kolom-kolom Departemen 1 dan Departemen 2. Beban biaya bahan itu 1.485 pada Departemen 1, sedangkan beban tenaga kerja langsung Departemen 2 2.052.000, BOP-nya 1.170 pada Departemen 1, sedangkan Departemen 2-nya 1.044.000. Penyelesaian BDB sama dengan BB TK BOP-nya itu 100% pada Departemen 1, 70%, 50%, sedangkan pada Departemen 2 40%, 60%. Perhitungan harga pokok produksi per unit Departemen 1 yaitu seperti pada tabel ini. Jadi jumlah akhirnya yaitu 5.295. Selanjutnya yaitu perhitungan harga pokok barang jadi Departemen 1 yang ditransfer ke Departemen 2 dan barang dalam proses pada Departemen 1. Himpunan penyelesaian barang jadi Departemen 1 ditransfer ke Departemen 2, totalnya 5 juta. HP barang pada proses Departemen 1, jumlah biaya produksi pada bulan Januari yaitu totalnya 5.295. Laporan hasil produksi Departemen 1 PT Abadi seperti pada tabel berikut. Menggunakan total unitnya yaitu 1.500 unit. Pembebanan biaya Departemen 1 yaitu 5.295. Cara-caranya seperti pada tabel tersebut. Perhitungan biaya HP barang jadi Departemen 1 yang ditransfer ke Departemen 2 kan totalnya 5 juta. Kemudian dikali dengan persenan yang ada pada beban biaya tenaga kerja, beban biaya bahan sama BOP dengan total Rp295.000. Selanjutnya pada Departemen 2, penyesuaian perhitungan HP per unit produk yang berasal dari Departemen 1. 5 juta dibagi 1.250 hasilnya kan 4.000. Kemudian menggunakan cara yang ada di bawahnya, sebanyak 50 unit adalah
juta itu pada departemen 1 dibagi 1.250 min 50. Total dari produk yang berasal dari departemen 1 yaitu 166,67. Kemudian perhitungan harga pokok produksi per unit departemen 2. Totalnya yaitu 3.096.000. Perhitungan HP barang jadi departemen yang ditransfer ke gudang dan HP barang dalam proses akhir departemen 2. Harga barang jadi ditransfer ke gudang 4.583.337 ditambah HP di departemen 2 2.700 kali 1.100 dengan HP barang jadi totalnya yaitu 7.553.337.000. Sedangkan HP barang dalam proses departemen 2. Caranya seperti pada HP dari departemen 1. Akan tetapi ini ditambah dengan beban tenaga kerja langsung sama BOP dengan persenan 40% sama 60%. Jumlah biaya kumulatif departemen 2-nya yaitu 8.096.400 rupiah. Selanjutnya yaitu contoh laporan hasil produksi departemen 2 PT Abadinya. Semua angka yang dijumlahkan sebelumnya dimasukkan ke tabel. Mulai dari menerima dari departemen 1 ditransfer ke gudang, BDP akhirnya 100 unit, barang hilangnya atau barang hilang pada awal proses 50 unit. Jadi total keseluruhan 1.250 unit. Biaya yang dibebankan ke departemen 2-nya totalnya 6.866,67. Biaya perhitungan HP barang jadi yang ditransfer ke gudang dengan total 7.553.337. HP barang dalam proses akhir dimasukkan semuanya dengan total 416.667. Biaya tambahan di departemen 2 totalnya yaitu 542.667. Jumlah biaya kumulatif di departemen 2 8096004. Selanjutnya yaitu pengaruh produk hilang. Pengaruh terjadinya produk hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok persatuan. Dalam proses produksi, ada kalanya produk tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan sehingga saat dibuat laporan produksi jumlahnya tidak sesuai. Selanjutnya yaitu pengaruh terjadinya produk hilang pada awal proses terhadap perhitungan harga pokok persatuan. Produk yang hilang awal proses dianggap belum menyerap biaya produksi yang dikeluarkan, sehingga tidak diikutsertakan dalam perhitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan. Contohnya pada PT ER memiliki 2 departemen, Departemen A dan Departemen B. Data produksinya dan biaya produksinya sesuai tabel. Selanjutnya, penyelesaiannya yaitu data biaya produksi yang dikeluarkan Departemen A. Jadi satu-satu yang digunakan. Mulai dari beban biaya bahan, beban biaya pokok, beban tenaga kerja, beban overhead pabrik. Pada Departemen A dan Departemen B. Akan tetapi pada Departemen B beban biaya bahan tidak memiliki jumlah, sehingga jumlah biaya produksi pada Departemen A 130.500 dan Departemen B 63.350. Perhitungan harga pokok produksi dari Departemen A itu salah satunya biaya bahan baku. Biaya produksinya kan 22.500, unit ekuivalen 700 ditambah 100% kali 200 sama dengan 900. Biaya yang dihasilkan Departemen A per kilogramnya yaitu 25.000. Terima kasih. 1.250 min 50. Total dari
produk yang berasal dari Departemen 1 yaitu 166,67. Kemudian perhitungan harga pokok produksi per unit Departemen 2. Totalnya yaitu 3.096.000. Perhitungan HP barang jadi Departemen yang ditransfer ke gudang dan HP barang dalam proses akhir Departemen 2. Harga barang jadi ditransfer ke gudang 4.583.337 ditambah HP di Departemen 2 2.700 kali 1.100 dengan HP barang jadi totalnya yaitu 7.553.337.000. Sedangkan HP barang dalam proses Departemen 2. Caranya seperti pada HP dari Departemen 1. Akan tetapi ini ditambah dengan beban tenaga kerja langsung sama BOP. Dengan persenan 40% sama 60%. Jumlah biaya kumulatif Departemen 2-nya yaitu 8.096.400 rupiah. Selanjutnya yaitu contoh laporan hasil produksi Departemen 2 PT Abadinya. Semua angka yang dijumlahkan sebelumnya dimasukkan ke tabel. Mulai dari menerima dari Departemen 1 ditransfer ke gudang, BDP akhirnya 100 unit, barang hilangnya atau barang hilang pada awal proses 50 unit. Jadi total keseluruhan 1.250 unit. Biaya yang dibebankan ke Departemen 2-nya totalnya 6.866,67. Biaya perhitungan HP barang jadi yang ditransfer ke gudang dengan total 7.553.337. HP barang dalam proses akhir dimasukkan semuanya dengan total 416.667. Biaya tambahan di Departemen 2 totalnya yaitu 542.667. Jumlah biaya kumulatif di Departemen 2 8096004. Selanjutnya yaitu pengaruh produk hilang. Pengaruh terjadinya produk hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok persatuan. Dalam proses produksi, ada kalanya produk tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan sehingga saat dibuat laporan produksi jumlahnya tidak sesuai. Selanjutnya yaitu pengaruh terjadinya produk hilang pada awal proses 1 ditransfer ke gudang, BDP akhirnya 100 unit, barang hilang pada awal proses 50 unit. Jadi total keseluruhan 1.250 unit. Biaya yang dibebankan ke Departemen 2-nya totalnya 6.866,67. Biaya perhitungan HP barang jadi yang ditransfer ke gudang dengan total 7.553.337. HP barang dalam proses akhir dimasukkan semuanya dengan total 416.667. Biaya tambahan di Departemen 2 totalnya yaitu 542.667. Jumlah biaya kumulatif di Departemen 2 8096004. Selanjutnya yaitu pengaruh produk hilang. Pengaruh terjadinya produk hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok persatuan. Dalam proses produksi, ada kalanya produk tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan sehingga saat dibuat laporan produksi jumlahnya tidak sesuai. Selanjutnya yaitu pengaruh terjadinya produk hilang pada awal proses terhadap perhitungan harga pokok persatuan. Produk yang hilang awal proses dianggap belum menyerap biaya produksi yang dikeluarkan, sehingga tidak diikutsertakan dalam perhitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan. Contohnya pada PT ER memiliki 2 departemen, Departemen A dan Departemen B. Data produksinya dan biaya produksinya sesuai tabel. Selanjutnya,
penyelesaiannya yaitu data biaya produksi yang dikeluarkan Departemen A. Jadi satu-satu yang digunakan. Mulai dari beban biaya bahan, beban biaya pokok, beban tenaga kerja, beban overhead pabrik. Pada Departemen A dan Departemen B. Akan tetapi pada Departemen B, beban biaya bahan tidak memiliki jumlah, sehingga jumlah biaya produksi pada Departemen A 130.500 dan Departemen B 63.350. Perhitungan harga pokok produksi dari Departemen A itu salah satunya biaya bahan baku. Biaya produksinya kan 22.500, unit ekivalen 700 ditambah 100% kali 200 sama dengan 900. Biaya yang dihasilkan Departemen A per kilogramnya yaitu 25.000. Terima kasih. Selanjutnya, perhitungan biaya produksi Departemen A. Harga pokok produk yang ditransfer ke Departemen B sebesar 111.300. Harga pokok persediaan diambil dari biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dengan jumlah biaya produksi Departemen A sebesar 130.500. Selanjutnya, laporan biaya produksi Departemen A PT ER pada bulan Oktober 2017 yang didapat dari produk yang dimasukkan dalam proses sebesar 1.000, produk selesai yang ditransfer ke Departemen B sebesar 700, DPD akhir bulan tingkat penyelesaian sebesar 200, dan BBB dan BBP 100%, biaya konversi 40%, biaya produk yang hilang di awal sebesar 100. Maka biaya yang dibebankan di Departemen A sebesar Rp130.500. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya yang dihasilkan dari HP produk selesai yang ditransfer ke Departemen A sebesar 111.300, HP persediaan DP akhir bulan sebesar 19.200, maka dihasilkan jumlah biaya produksi Departemen A sebesar 130.500. Produk yang hilang pada awal proses di Departemen B. Akibat produk yang hilang di awal proses Departemen B, yang pertama, HP persatuan produk yang berasal dari Departemen A. Yang kedua, HP produksi persatuan yang ditambahkan dalam departemen, di mana produk hilang tersebut terjadi. Perhitungan penyesuaian HP per unit dari Departemen A, harga pokok produksi persatuan produk yang berasal dari Departemen A, dan harga pokok produksi persatuan produk yang berasal dari Departemen A setelah adanya produk hilang dalam proses di Departemen B sebanyak 200. Penyesuaian harga pokok produksi persatuan produk yang berasal dari Departemen A sebesar Rp63,60. Perhitungan biaya produksi per unit Departemen B. Biaya bahan penolong yang berasal dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Yang seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, perhitungan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang dan produk yang masih dalam proses pada akhir bulan. Harga pokok produk yang ditransfer ke gudang sebesar 400 dikali Rp362,60 menghasilkan Rp140.030. Harga pokok persediaan PDP akhir bulan sebanyak 100. Harga pokok dari Departemen A 100 dikali Rp222,60 menghasilkan Rp22.260.
biaya bahan baku sebesar 2.100, biaya tenaga kerja sebesar 2.500, dan biaya overhead pabrik sebesar 2.750. Maka jumlah biaya produksi Departemen B sebanyak Rp174.650. Selanjutnya, produk yang hilang di akhir proses. Produk yang hilang di akhir proses adalah produk yang hilang setelah serangkaian aktivitas dalam proses produksi selesai dilakukan, sehingga produk yang hilang dianggap telah menyerap sejumlah biaya produksi yang dikeluarkan dan di departemen yang bersangkutan. Produk hilang akhir proses, asumsi, dianggap sudah menikmati biaya produksi, diperhitungkan sebagai bagian dari unit ekuivalen. Unit yang hilang akan menjadi beban produk jadi, tidak diperlukan adjustment. Contoh, PT ABC mengolah produknya melalui 2 departemen produksi, 1 dan 2. Kegiatan selama bulan Februari tahun 2000 adalah sebagai berikut. Masuk proses departemen 1 sebanyak 1.500 unit dan masuk proses departemen 2 sebanyak 1.250 unit. Dan proses selanjutnya bisa dilihat dari tabel tersebut. Diminta buat laporan harga pokok produksi Departemen 1 dan Departemen 2. Perhitungan harga pokok produksi per unit. Perkiraan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 dan BDP. HP barang jadi yang ditransfer ke Departemen 2 dihasilkan dari 1.250 dikali 3.592,82 rupiah sebesar 4.491.025 rupiah. Penyesuaian harga pokok produk hilang akhir proses dihasilkan dari 150 dikali 3.592,82 rupiah sebesar 538.923 rupiah. HP produk selesai setelah disesuaikan dihasilkan dari 1.250 dikali 4.023,95 rupiah yang memiliki hasil 5.029.948 rupiah. HP BDP akhir periode dihasilkan dari BBB 100 dikali 100% dikali 990 rupiah memiliki hasil 99.000. PTKL 100 dikali 70% dikali 1.795,92 rupiah memiliki hasil 125.714,4 rupiah. BOP 100 dikali 50% dikali 806,90 rupiah memiliki hasil 40.345 rupiah. Dari jumlah di atas dapat memiliki hasil 5.295.007 rupiah. PT ABC, laporan HP produksi Departemen 2. Data produksi masuk proses 1.500 unit, produk jadi yang ditransfer Departemen 2 1.250 unit, BDP akhir bulan 100 unit, produk hilang akhir proses sebesar 150 unit. Jadi produk yang dihasilkan Departemen 1 1.500 unit. Kemudian biaya yang dibebankan di Departemen 2. BBB sebesar 1.485.000 dan sebanyak 990 unit. PTKL sebanyak 2.640.000 rupiah per unitnya sebesar 1.795.092 rupiah. BOP sebesar 1.170.000 rupiah
per unitnya Rp806.90, maka jumlah semuanya Rp5.295.000 per unitnya memiliki jumlah Rp3.592.82. Perhitungan biaya. HP produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 1.250 dikali Rp3.592.82 sebesar Rp4.491.25. Penyesuaian HP produk hilang akhir produk 150 dikali Rp3.592.82 memiliki hasil Rp538.923. HP produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 yang dihasilkan dari penjumlahan HP produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 dan penyesuaian HP produk hilang akhir produk memiliki hasil Rp5.029.948. HP produk BDP akhir BBP sebesar Rp99.000, BTK sebesar Rp125.714.4 dan BOP Rp40.345. Jumlah produksi Departemen 1 sebesar Rp5.295.007. Perhitungan HP per unit Departemen 2. Perhitungan HP produk selesai yang ditransfer ke gudang dan BDP akhir. HP produk selesai ditransfer ke gudang. HP dari Departemen 1 sebesar Rp4.023.95 dikali Rp1.100 menghasilkan Rp4.426.345. HP yang ditambah di Departemen 2 dihasilkan dari Rp2.587.18 dikali Rp1.100 menghasilkan Rp2.845.898. HP produk hilang akhir proses dihasilkan dari 50 dikali Rp4.023.95 ditambah Rp2.587.18 menghasilkan Rp330.556.5. Maka HP produk selesai yang ditransfer ke gudang sebanyak Rp7.602.799.5. Dan untuk selanjutnya bisa dilihat dari tabel pada PPT ini. Selanjutnya HP persediaan BDP akhir. HP dari Departemen 1 berasal dari 100 dikali Rp4.023.95 menghasilkan Rp402.395. Biaya tambahan Departemen 2 BTKL berasal dari 100 dikali 40% dikali Rp1.724.37 menghasilkan Rp68.975. BOP sebesar Rp523.138.6. Maka jumlah biaya produksi di Departemen 2 sebesar Rp8.025.938.1. Oke, selanjutnya ada laporan HP produksi DPT2 dari PT ABC. Data produksi yaitu diterima dari DPT2 sebesar 1.250 unit, produk jadi yang ditransfer ke gudang 1.100 unit, BDP akhir 100 unit, produk hilang akhir proses 50 unit, dan di total yaitu sebesar 1.250 unit. Yaitu untuk data produksi. Dan data biaya yang dibebankan di DPT2 bisa dilihat
dan perhitungan biayanya bisa dilihat ya. Oke, lanjut saja. Yaitu akuntansi produk rusak normal. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas baik secara fisik maupun secara ekonomis dalam proses produksi yang bersifat massal dan terus-menerus. Kegagalan produksi seperti produk rusak kemungkinan selalu ada dan dapat terjadi selama proses produksi berlangsung. Yaitu ada produk rusak yang bersifat normal. Produk rusak kemungkinannya selalu ada dan tidak dapat dihindari, terutama pada proses produksi yang dilakukan secara massal dan kontinu, sehingga perusahaan sebaiknya telah memperhitungkan persentase produk tersebut dalam aktivitas produksinya. Perlakuan akuntansi terhadap biaya dari produk rusak yang sehat normal diklasifikasikan untuk yang pertama ada produk rusak yang bersifat normal dan tidak laku dijual. Yang kedua ada produk rusak yang bersifat normal dan laku dijual. Lalu ada produk rusak yang bersifat tidak normal. Penyebab terjadinya produk rusak sangat beragam. Salah satu diantaranya adalah kurangnya perencanaan dan pengawasan atau kelalaian tenaga kerja dan sebagainya. Perlakuan akuntansi terhadap biaya dari produk rusak yang bersifat tidak normal diklasifikasikan untuk produk usaha yang bersifat tidak normal dan tidak laku dijual, dan produk rusak yang bersifat tidak normal dan laku dijual. Lalu ada akuntansi untuk produk cacat atau defektif. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, walaupun secara ekonomis masih dapat diperbaiki lebih lanjut untuk menjadi produk yang berkualitas. Lalu ada produk cacat karena sulitnya pengerjaan. Biaya tambahan untuk memperbaiki produk cacat agar menjadi produk yang berkualitas diperlakukan sebagai tambahan biaya atas biaya produk pesanan tersebut. Hal ini berlaku bila penyebab terjadinya produk cacat karena sulitnya pengerjaan pesanan ayat jurnal yang dibuat atas biaya produksi yang dibebaskan, dan adanya tambahan biaya untuk memperbaiki produk cacat yang disebabkan karena sulitnya pengerjaan pesanan. Lalu ada produk cacat yang bersifat normal. Biaya tambahan untuk memperbaiki atau memproses lebih lanjut produk cacat menjadi produk yang berkualitas dibebankan ke akun biaya overhead pabrik aktual. Hal ini berlaku penyebab terjadinya produk cacat tersebut masih bersifat normal karena produk cacat tidak dapat dihindari dalam setiap proses produksi. Lalu produk cacat karena kurangnya pengawasan. Biaya tambahan untuk memperbaiki produk cacat karena kelalaian ataupun kurangnya pengawasan terhadap tenaga kerja diperlakukan sebagai kerugian atas produk cacat. Berikut ayat jurnal yang dibuat atas biaya produksi yang dibebankan dan adanya tambahan biaya untuk memperbaiki produk cacat karena kurangnya pengawasan. Lalu akuntansi produk cacat berdasarkan proses normal. Kemungkinan timbulnya produk cacat dalam proses produksi selalu ada dan tidak dapat dihindari. Apabila hal tersebut terjadi, maka semua biaya perbaikan atas produk cacat dibebankan dan digabungkan kenaikan biaya produksi per unit di departemen. Lalu ada tabel, yaitu berisi biaya bahan, PTK langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan, biaya normalnya yaitu sebesar 500 juta 25, lalu 525 juta, lalu biaya tambahannya 2 juta 145, total biayanya 527 juta 145. Untuk PTK langsungnya, biaya normalnya 262 juta 500, untuk biaya tambahannya 1 juta 525, untuk biaya total biayanya 264 juta 24. Untuk biaya overhead pabriknya yaitu biaya normalnya sebesar 315 juta, tambahan biayanya 1 juta 630, untuk total biayanya yaitu 316 juta 630 ribu rupiah. Lalu di sini ada laporan biaya pokok produksi Departemen
pemintalan periode tahun 2010 dari PT Pesona Indah Tekstil. Yang pertama itu ada schedule produksi. Lalu yang pertama ada produk masuk proses. Persediaan produk dalam proses awal sebesar 1.500 unit dari departemen pemintalan yaitu 17.500 unit. Lalu di total ada 19.000 unit untuk produk keluar proses. Untuk produk jadi yang memiliki standar kualitas baik sebesar 16.000 unit. Untuk produk cacat yang mendapatkan perbaikan 400 unit. Produk yang ditransfer ke gudang produk jadi sebesar 17.000 unit. Produk dalam proses akhir yaitu biaya bahan 100%, biaya konversi 50% sebesar 2.000 unit. Di total menjadi 19.000 unit. Untuk perhitungan biaya yaitu ada biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan totalnya yaitu untuk saldo awal biaya bahan sebesar 45.150.000. Lalu biaya periode berjalan sebesar 527.145.000. Untuk total biayanya yaitu 572.295 unit yang ekuivalen yaitu 19.000 unit. Untuk biaya per unitnya yaitu 30.000 rupiah. Lalu untuk tenaga kerja langsung biaya saldo awalnya yaitu 22.575.000 rupiah. Untuk biaya periode berjalannya yaitu 264.025.000 rupiah. Total biayanya yaitu 286.600.000 unit yang ekuivalennya yaitu 18.000 unit. Untuk biaya per unitnya yaitu 15.000 per unit. Untuk biaya overhead pabrik yaitu biaya saldo awal yaitu 27.090.000. Untuk biaya periode berjalan yaitu 316.630. Total biayanya 343.720.000 rupiah. Untuk unit yang ekuivalen sebesar 18.000 unit. Untuk biaya per unitnya yaitu 19.000 rupiah. Dari total semuanya yaitu biaya saldo awal 94.815. Untuk biaya periode berjalan sebesar 1.107.800.000 rupiah. Untuk total biayanya yaitu 1.202.615 rupiah. Lalu untuk biaya per unitnya totalnya yaitu 65.000 per unit. Pertanggungjawaban biaya seperti yang tertera pada tabel berikut. Produk yang ditransfer ke produk gudang produk jadi. Produk jadinya yaitu 17.000 unit dikali 65 139.000. Lalu produk dalam proses akhir. Yang pertama yaitu biaya bahan 2.000 unit dikali 30.121. Dan biaya tenaga kerja langsung yaitu 2.000 unit 50% dikali 15.922. Dan biaya overhead pabrik yaitu 2.000 unit 50% dikali 19.096 rupiah. Lalu yang selanjutnya pemrosesan lebih lanjut terhadap persediaan produk dalam proses awal di Departemen Permintaan sebesar 94.815.000 dengan rincian biaya bahan sebesar 45.150.000, biaya tenaga kerja sebesar 22.575.000 dan biaya overhead pabrik sebesar 27 juta. Berikut ini adalah ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pemrosesan persediaan produk dalam proses awal selama bulan Oktober 2010. Seperti yang tertera di tabel berikut. Lalu, biaya produksi Departemen Permintaan antara lain adalah biaya bahan sebesar Rp 520.000
juta. Biaya tenaga kerja sebesar 262.500.000 dan biaya overhead pabrik sebesar 315 juta. Berikut ini ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya produksi selama bulan Oktober 2010. Seperti berikut. Lalu tambahan biaya produksi selama Oktober 2010 di Departemen Permintaan karena adanya produk cacat terdiri dari biaya bahan sebesar 2.145.000, biaya tenaga kerja yaitu 100.525.000 dan biaya overhead pabrik sebesar 1.630.000. Dan berikut ini ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat tambahan biaya produksi untuk produk cacat tersebut. Seperti berikut tabelnya. Lalu, produk jadi di Departemen Pemerintahan selama bulan Oktober 2010 sebesar 1.107.363.200 rupiah yang terdiri dari 317.000 unit dikali 65.139 dengan rincian biaya bahan yaitu 512.057.000 yang terdiri dari 17.000 unit dikali 30.121. Lalu biaya tenaga kerja sebesar 270.674.000 yang terdiri dari 17.000 unit dikali 15.922. Contoh biaya overhead pabrik sebesar 324.632.000 yang terdiri dari 17.000 unit dikali 19.096 rupiah. Berikut ini ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat produk jadi di Departemen Permintaan yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Seperti berikut tabelnya. Lalu, produk dalam proses di Departemen Permintaan di bulan Oktober 2010 sebesar 95.260.000 dengan rincian biaya bahan sebesar 60.242.000 yaitu 2.000 unit dikali 30.121. Lalu biaya tenaga kerja sebesar 15.922.000 yang terdiri dari 2.000 unit atau 50% dikali 15.922 dan biaya overhead pabrik sebesar 19.096.000 yang terdiri dari 2.000 unit 50% dikali 19.096. Dan berikut ini ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat produk dalam proses di Departemen Permintaan. Seperti berikut. Oleh karena itu, terdapat pembulatan dalam perhitungan biaya per unit di Departemen Permintaan, maka diperlukan sejumlah penyesuaian. Penyesuaiannya seperti berikut. Dan berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat penyesuaian yang diperlukan. Seperti di tabel. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat transaksi pembebanan biaya produksi sampai menjadi produk akhir, tambahan biaya untuk memperbaiki produk cacat dan laporan biaya produksi pokok produksi di Departemen Penyelesaian. Di PT Pesona Indah Tekstil, laporan biaya pokok produksi Departemen Permintaan periode tahun 2010. Seperti berikut, skedul produksinya dan perhitungan biaya. Di perhitungan biaya yaitu tampilkan tabel yang isinya ada di elemen biaya dari Departemen Permintaan, biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Dan di pertanggungjawaban biaya yaitu ada produk jadi, produk dalam proses akhir, itu terdiri dari Departemen Permintaan, biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.
Lalu persediaan produk dalam proses awal yang memerlukan proses lebih lanjut. Di persediaan produk dalam proses awal memerlukan lebih lanjut di Departemen Penyelesaian sebesar Rp227.503.250 dengan rincian biaya yang berasal dari Departemen Permintaan sebesar Rp188.900.000, biaya bahan sebesar Rp6.772.500 dan biaya tenaga kerja sebesar Rp16.951.250 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp14.899.500. Lalu berikut ini jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pemrosesan persediaan produk dalam proses awal selama bulan Oktober 2010. Seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Lalu biaya produksi di Departemen Penyelesaian antara lain adalah biaya bahan sebesar Rp78.750.000, biaya tenaga kerja sebesar Rp196.875.500, Rp196.875.000 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp173.250.000. Lalu berikut ini ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya produksi selama bulan Oktober 2010. Lalu tambahan biaya sebesar Rp2.777.625 untuk memproses lebih lanjut atau memperbaiki produk cacat di Departemen Penyelesaian dengan rincian biaya tenaga kerja sebesar Rp1.467.500 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp1.310.125. Dan berikut ini jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat tambahan biaya produk untuk memperbaiki produk cacat tersebut. Seperti berikut. Dan berikut perhitungan biaya produksi di Departemen Penyelesaian setelah memperoleh tambahan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik untuk memperoleh lebih lanjut produk cacat. Produk jadi di Departemen Penyelesaian selama bulan Oktober 2010 sebesar Rp1.606.465.000 yang terdiri dari Rp17.500 unit dikali 91.798 dengan rincian biaya dari Departemen Permintaan sebesar Rp1.139.500 dengan rincian 17.500 unit dikali Rp65.139. Biaya bahan sebesar Rp75.215.000 dengan rincian 17.500 dikali 4.298 dan biaya tenaga kerja sebesar Rp208.145.000 yang rinciannya yaitu 17.500 dikali 11.894 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp183.172.500 dengan rincian 17.500 unit dikali 10.467. Jadi berikut ini ayat jurnal yang dibuat untuk Departemen Akuntansi untuk mencatat produk jadi di Departemen Penyelesaian yang ditransfer ke gudang produk jadi. Seperti berikut. Oleh karena itu, pembulatan dalam perhitungan biaya per unit di Departemen Penyelesaian maka diperlukan jumlah penyesuaian. Penyesuaiannya seperti yang ada di tabel berikut ini. Lalu berikut adalah ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat penyesuaian yang diperlukan. Seperti berikut.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.